Pak Miko, ini kalau kita melihat ada nama-nama yang masuk bursa, ini adalah nama-nama lama ya yang kita sudah familiar dan bahkan sudah pernah memimpin Jakarta. Yang pertama tentu kita semua tahu Pak Anies. Pak Anies ini sudah memimpin Jakarta juga dan sudah ada sejumlah catatan tentunya dari rekam jejaknya. Bagaimana kalau dari catatan Pak Miko ini mengenai keterbukaan dan transparansi saat kepemimpinan Anies Baswedan? Ya, kami di ICW sebetulnya tidak secara khusus mendalami satu persatu di aspek keterbukaan informasi di pemerintah Provinsi DKI. Tapi yang tadi saya sampaikan adalah sebagai salah satu contoh saja ketika kita sedang berproses untuk melakukan advokasi meminta informasi ke sejumlah penyelenggara negara di beberapa sektor tertentu yang sebetulnya ini kami masih melihat ada beberapa kita bisa dibilang ketidaksesuaian. Jadi bukan bicara soal terbuka atau tidak terbuka, tapi informasi yang disediakan itu sesuai dengan kebutuhan publik atau sesuai dengan mandat atau tidak. Nah, itu yang sebetulnya kemarin masih menjadi catatan paling tidak di sektor-sektor publik seperti pendidikan dan pendidikan lah yang kami soroti dengan beberapa koalisi di pendidikan, termasuk juga persoalan-persoalan dalam konteks misalnya isu-isu layanan pendidikan. Misalnya kita butuh misalnya informasi berapa sih anggaran belanja yang dialokasikan dalam periode sebelum-sebelumnya. Nah, informasi yang sesuai dengan apa yang diminta itu yang kemudian juga masih menjadi soal gitu ya. Seperti itu mungkin Mbak Aswi. Jadi Pak, artinya informasi relevan apa yang dibutuhkan oleh publik dan apa yang didapatkan dulu? Jadi apa yang tidak sesuai? Nah, ini akan sangat kasuistis ya. Misalnya saja kalau kita bicara berapa rincian gitu ya, informasi soal pengadaan pembangunan di satu sekolah. Jadi ini sifatnya akan sangat kasuistik ketika kita melihat satu persatu. Tapi yang jelas adalah dalam konteks badan publik sebetulnya kan punya kewajiban, ya, pemerintah provinsi punya kewajiban membuka informasi publik, baik itu misalnya informasi pengadaan sebagai informasi yang berkala ataupun informasi yang serta-merta harusnya ada seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya perlu diperbaiki seperti itu kalau dari kita lihat dalam kerangka yang lebih luas, karena banyak aspek yang sebetulnya masyarakat ingin menyoroti lebih dalam, tapi kemudian beberapa catatannya, misalnya informasi soal pengadaan barang jasa itu tidak benar-benar seluruhnya kita bisa buka, meskipun sudah ada ketentuan soal informasi kontrak itu adalah informasi publik. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya yang juga kita bisa dalami satu persatu. Tapi yang saya mau bilang sebenarnya begini, Mbak Aswi, dalam konteks pilkada, Jakarta ini bukan berarti bebas dari bayang-bayang persoalan laten dalam kontestasi pemilu. Bahkan ada tambahan yang berbeda ketika kita bicara pilkada di Jakarta, karena dia berada di pusat pemerintahan, maka potensi adanya intervensi atau tekanan pusat dalam proses kontestasi itu cukup besar. Dan ini kalau kita tarik ke pemilu presiden lalu atau pemilu pileg kan sebenarnya kan tarik menariknya kan cukup terasa gitu ya, bahkan dari sejak hingga pemilu dan pasca pemilu. Nah, di momen-momen seperti ini ketika kita sekarang ini kan masuk adalah masa penjajakan lah seperti itu ya, belum bicara masa pencalonan. Nanti mungkin sekitar bulan Agustus baru mulai masa pencalonan. Maka selain problem laten pilkada lain gitu ya, yang tentu kita bicara soal politik uang ataupun juga tidak netralan atau intimidasi dalam proses pemilu, itu potensi tetap ada. Ada hal lain yang juga perlu disoroti, adalah bagaimana memastikan bahwa pilkada di Jakarta ini bisa berjalan tanpa ada intervensi atau cawe-cawe dalam tanda kutip pihak lain untuk mempengaruhi proses pemilihan, baik kepada pemilih maupun juga pada pelaksana gitu ya, Baik. seperti